warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para sahabat di mana saja berada, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam keseharian. Betapapun aktivitas kita ada keterbatasan, salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat di mana saja Anda berada, saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya setiap ujian yang Allah berikan pasti mengandung hikmah bagi kita semuanya. Yang mengatur hikmah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ketika ujian itu datang kepada kita, maka kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona yang saat ini sedang menghampiri kita, yang tentu merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak introspeksi diri, memuhasabah diri, menghitung diri. Jangan-jangan ada kesalahan yang selama ini kita lakukan. Maka introspeksi diri itu beriringan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun egonya diri ini, sehingga dalam proses introspeksi mengatakan tidak ada yang salah, maka dalam proses introspeksi itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bersama bahwa virus corona itu adalah salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ciptaannya. Karena ayat Allah itu ada qauliyah, ada juga kauniyah. Qauliyah adalah firman Allah dan kauniyah adalah ciptaan Allah. Maka wabah COVID-19 atau virus corona adalah salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk kauniyah atau ciptaannya. Maka kalau kita sudah menyadari ini semua bahwa itu adalah ciptaan Allah, maka kalau ia membahayakan pada diri kita, maka bukan kepada siapa-siapa kita mendekat, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah, dengan cara meningkatkan amalan-amalan kebaikan, dengan cara memperbanyak istighfar taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain agar wabah ini segera mereda dari diri kita, dari lingkungan kita, serta dari bangsa dan negara kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Segala sesuatu yang terjadi illa bi'idznillah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap wabah yang ada di lingkungan kita, maka tetaplah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Kalau diberi hidayah, faham dan mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ini semuanya. Ada 3 kelompok manusia yang ketika Allah timpakan wabah ini, respon mereka terhadap fenomena ini. Yang pertama adalah ketika wabah ini menyerang pada satu bangsa dan negara, malah orang tersebut atau kelompok manusia tersebut, mereka selalu berlaku zalim, berlaku aniaya. Kepada siapa? Kepada dirinya, dan bahkan kalau terkait dengan wabah ini,
berlaku zalim kepada orang lain. Para ilmuwan sudah memberikan wejangan nasihat kepada kita semua bagaimana menghadapi virus corona ini dengan cara physical distancing, social distancing, banyak-banyak mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Tetapi bagi orang yang zalimul li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan nasihat itu. Ketika dia pergi keluar rumah, tidak pernah mengenakan masker. Ketika dia masuk rumah habis bepergian, tidak pernah mencuci tangan. Dan ketika dia bersosialisasi, tidak pernah menjaga jarak. Padahal social distancing. Dan dia tidak pernah mengindahkan nasihat tentang physical distancing, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Maka hal ini sesungguhnya yang menyebabkan dia mendolimi dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya dia juga bisa mendolimi orang lain karena dia menularkan virus yang sedang derita. Karena sesungguhnya wabah virus corona ini tidak hanya orang dalam pantauan, tetapi ada juga satu konsep yang baru, orang tanpa gejala atau OTG. Maka seharusnya orang ini tidak seperti ini, tidak masuk ke dalam zalim li nafsi. Yang kedua, kelompok manusia yang kedua adalah muqtasid. Terkadang dia sadar, terkadang tidak. Terkadang dia melakukan social distancing, physical distancing, terkadang tidak. Terkadang ketika dia keluar dari rumah menggunakan masker, terkadang tidak. Dan terkadang dia cuci tangan dengan sabun, terkadang tidak. Ada bersifat yang meremehkan terhadap konsep kesehatan ini. Maka orang seperti ini masuk ke dalam golongan muqtasid. Tapi para ulama mengatakan golongan yang kedua ini dia lebih banyak berbuat aniatnya, berbuat salahnya dibanding yang baiknya. Lebih banyak kalau terkait dengan wabah ini, lebih banyak tidak menggunakan maskernya ketika dia keluar. Lebih banyak dia tidak mencuci tangannya dengan sabun. Lebih banyak dia tidak melakukan social dan physical distancing. Sehingga sesungguhnya bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Hampir sama kelompok yang kedua ini dengan kelompok yang pertama, hanya beda tipis saja. Lantas kelompok yang ketiga adalah mereka yang melakukan lomba-lomba dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairati biiznillah. Bagaimana berlomba dalam kebaikan itu? Wabah corona atau virus COVID-19 yang sedang mewabah ini, ada nasihat, ada advice, serta arahan dari orang-orang yang mengerti tentang ini, diperintahkan dan diarahkan serta dianjurkan untuk melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, kemudian menggunakan masker, mengatur dan melaksanakan social dan physical distancing. Mereka melakukan itu semuanya, dan bahkan mereka memahami bahwa sesungguhnya cuci tangan dengan sabun itu bukan hanya ada pada konsep cuci tangan dan sabun, tapi ada pada konsep bagaimana kita melakukan wudhu setiap kali batal. Sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Kalau kita bertanya, masuk ke dalam kelompok manakah kita ini? Kelompok pertama kah? Kelompok kedua kah? Kelompok yang ketiga kah? Kelompok pertama sangat berbahaya, membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan orang lain. Kelompok kedua masih sama bahaya, tapi tidak se-ekstrim daripada kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga adalah yang memberikan solusi untuk kita semuanya.
Justru kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat. Mereka selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk dirinya, kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Kondisi wabah yang sedang dialami oleh seluruh bangsa dan negara ini, maka tentu dengan aturan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai daripada penularan dan penyebaran COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan dengan stay at home, dan bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan kebijakan PSBB. Maka tentu semua akan melakukan kewajiban dan kegiatannya dari rumah. Efeknya adalah dengan perekonomian yang sedikit akan ada mengalami perubahan. Hal ini bagi orang yang sabiqum bil khairat, bagi mereka yang kurang mampu pasti akan mengalami perubahan-perubahan atau ada efek ekonomi yang mereka alami. Maka bagi orang yang mampu pasti akan menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan, karena terkena dampak daripada aturan pemerintah stay at home dalam rangka untuk memutus mata rantai. Saya mengajak kepada semuanya, bagi Anda yang memiliki kelebihan harta, jangan menunggu tahun kapan, jangan menunggu siapa dulu yang akan memberikan, tetapi orang yang sabiqum bil khairati bi'idznillah adalah mereka yang selalu menjadi prakarsa, menjadi ujung tombak dari pergerakan untuk saling membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terkena dengan dampak dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Kita berdoa, sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya terlepas dari COVID-19, masuk ke dalam bulan Ramadan, kita betul-betul terbebas dan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan, juga bisa merayakan Idul Fitri serta sahabat-sahabat muslim di seluruh Nusantara. Mereka bisa bersilaturahim dengan pulang kampungnya ke daerah masing-masing, bertemu dengan keluarga. Itu yang kita harapkan. Allahumma inna na'udzubika minal balsi wal junun wal judani wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.